Hai, saya adalah seorang turis dan saya sedang berada di Bukit Tinggi, yaitu tempat kelahiran salah satu dari dua proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Muhammad Hatta atau yang biasa kita panggil Bung Hatta, dan beliau juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Kenapa saya berkunjung ke tempat lahirnya beliau? Ya, karena saya tertarik dengan tempat yang bersejarah bagi beliau. Misal rumah beliau, tugu proklamator, Masjid Syekh Jamil Jambek, dan tempat lainnya. Yang pertama kali saya mau kunjungi adalah rumahnya Bung Hatta. Inilah rumah Bung Hatta. Rumah kayu berlantai 2 ini merupakan replika dari rumah Bung Hatta. Bangunan aslinya telah runtuh dan pada tahun 1995 rumah Bung Hatta dibangun kembali dan diresmikan untuk para wisata sejarah. Saya sangat ingin berkunjung ke rumah beliau, tapi karena adanya pandemi, saya tidak dapat melihat berbagai benda bersejarah milik keluarga Bung Hatta di dalam rumahnya. Dan tempat kedua yang saya mau kunjungi adalah Tugu Sang Proklamator. Ketika saya pergi ke arah tugu tersebut, saya melewati Istana Bung Hatta, dan Bung Hatta dikatakan pernah berkantor selama 8 bulan di sini. Dan tepat di samping Istana Bung Hatta, di sana terletak Tugu Proklamator. Tugu ini didirikan pada tahun 2003. Pembuatan taman ini bertujuan untuk mengenang 100 tahun lahirnya Bung Hatta. Patung Bung Hatta terbuat dari perunggu dengan peci dan kacamata khas Bung Hatta. Patungnya tampak berdiri tegap dengan kepala sedikit menunduk dan tangan terangkat ke atas. Seulas senyum terukir di wajahnya seakan hendak menyapa ramah para pengunjung. Hal yang sama terjadi. Tempat ini ditutup untuk umum dan saya tidak bisa masuk ke dalam taman. Azan pun berkumandang, artinya saya harus pergi sholat. Dan pada kunjungan ini, saya mau sholat di satu masjid yang terletak sekitar 100 meter dari rumah Bung Hatta. Di sana berdiri bangunan beton berlantai 3 yang bernama Surau Syekh Jamil Jambek. Di sana, Hatta kecil belajar kepada Syekh Muhammad Jamil Jambek atau Inyak Jambek, seorang ulama pembaharu di Minangkabau. Inyak Jambek juga teman dekat Inyak Rasul, ayah Buya Hamka, serta ayah dari tokoh PRRI Kolonel Dahlan Jambek. Di sana Hatta belajar mengaji, adat istiadat Minangkabau, dan belajar apa yang beliau butuhkan di usia mudanya. Dari sejarah pernah yang kudengar dan melihat bukti-bukti sejarah tersebut, saya mendapatkan kesimpulan bahwa hal-hal yang dilakukan Bung Hatta muda dengan anak muda zaman sekarang sangatlah berbeda. Perbedaan mereka terletak pada pendidikan yang didapat. Bung Hatta mendapat pendidikan spiritual dan keagamaan yang kuat dari gurunya, yaitu Syekh Jamil Jambek. Sedangkan anak muda zaman sekarang jarang sekali yang mendapat didikan yang baik dari segi spiritual ataupun keagamaan, karena keadaan lingkungan sekarang ataupun kelengahan orang tua dalam mendidik. Pada kunjungan saya ini, saya sangat puas melihat bukti sejarah yang pernah saya dengar. Semoga dengan saya melihat semua bukti sejarah ini, saya dapat menjadi generasi muda yang memiliki jiwa seperti yang Bung Hatta muda miliki.